Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas smartwatch terbaru nih dari Huawei, namanya Huawei Watch GT2e. Waktu itu jam ini tuh launchingnya barengan sama Huawei P40 series sih, cuma sekarang baru masuk ke Indonesia. Dan sebenarnya emang udah rada lama juga ya gue nggak pakai smartwatch, udah keenakan pakai yang analog atau enggak yang digital kayak gini. Sekarang enaknya ini kita istirahatin dulu dan kita mulai unboxing jamnya, dan gue akan cerita first impression gue terhadap smartwatch ini. So kita mulai aja dari boxnya. Oke guys, ini dia boxnya Huawei Watch GT2e ya. Kelihatan di bagian atas ini ada tulisannya nih Huawei Watch GT2e sama logo Huawei. Terus ada gambar jamnya juga, ini yang warna merah yang gue pegang. Atas, bawah, kiri, kanan nggak ada apa-apa. Dan di belakangnya tuh ada tulisannya yang gue pegang ini warna lava red ya. Nah, kita lihat aja isi dalam boxnya tuh kayak gimana. Dibukanya selosor gini aja ke atas. Nah, jeng langsung kelihatan jamnya ya. Kayak gini. Dan oh ini ada pengaitnya, ini yang kita angkat. Jamnya kayak gini. Oke, ntar dulu jamnya. Ini masih ada 2 kotak lagi di dalamnya. Kotak pertama ini isinya adalah Quick Start Guide. Tuh. Ini Quick Start Guide dalam berbagai bahasa ya. Terus ini ada kotak lagi, cuma hiasan doang, nggak ada apa-apa isinya. Terus ini sebelah kiri, nah ini kita dapat kabel dan port magnet buat ngecasnya magnet ya. Ini dapat kabelnya yang USB Type C tuh kayak gini. Dan ya ngecasnya sih ini magnetnya harusnya kencang ya, kayak yang Huawei Watch GT2 dulu tuh. Nih kita cobain, nyangkutin aja dulu. Tuh kuat, jadi nggak langsung jatuh jamnya. Oke, ini gua beresin dulu biar kita enak fokus bahas jamnya dulu ya. Oke, nah sebelum dinyalain kita bahas fisiknya aja dulu ya, yang sepenglihatan mata. Ini tuh jam punya diameter 46 mm guys, dan sejatinya ini kalau mata gua ngelihatnya ini jam kayak kegedean sih di tangan gua. Kan tangan gua gak gede-gede banget nih tulangnya nih. Strapnya ini karet, terus bolong-bolong kayak gini ya. Terus buckle-nya juga kita dikasihnya yang warna hitam, bahannya stainless steel nih, dan ada tulisan Huawei juga di sini. Terus strapnya ini tuh buat ukuran lugnya nih, yang ini nih, ini adalah 22 mm. Dan sama Huawei dikasih gampang lepas kayak gini, namanya quick release. Jadi ini ngegampangin sih kalau misalkan teman-teman pengen ganti talinya. Cuma talinya ini nggak yang universal sih, walaupun 22 mm ya. Sebenarnya bisa, cuma jadinya malah aneh. Soalnya kan di sini nih, tuh patahannya udah rata banget sama strapnya yang dipakai. Jadi kemungkinan Huawei akan jual lagi yang warna beda ya. Karena sejatinya juga selain yang warna merah atau lava red ini, si Huawei GT Watch 2e itu ada warna lain lagi guys. Terus buat material bodinya ini gue ngeliatnya ada 2 material sih yang dipakai. Yang pertama adalah metal nih yang di sekitaran bodi atasnya sini. Terus ada plastik yang bagian bawah sini yang tempat sensor-sensornya nih. Dia punya fitur juga water resistant sampai kedalaman 50 meter. Bahkan kalau ngeliat videonya dia bisa nyebur ke air laut sih guys. Bagian atasnya ini tuh pakai gelas ya atau kaca yang kelihatan nih sampai ke bagian dial samping-sampingnya juga nih dilapisin sama kaca nih. Ini agak ngeri sih kalau misalnya kepentok, takutnya langsung pecah nih. Di pinggir sini pecah, udah dah, amsyong ya. Jadi kelihatan ya kalau Watch GT2e ini tuh kesannya lebih sporty nuansanya. Beda sama yang Watch GT2 biasa, itu kesannya lebih klasik. Oke, sekarang kita nyalain terus pairing ya. Di sini kan ada tombol nih. Ada 2 tombol di atas sama bawah sebelah kanan ya. Buat nyalainnya kita pencet tombol yang atas ini. Ditahan aja. Tuh sampai akhirnya muncul Huawei. Dan ini di Android teman-teman download aplikasi yang namanya Huawei Health. Tuh kayak gini ya. Habis itu ya udah open aja dulu. Habis itu di jamnya nih. Tuh suruh milih bahasa, dan sebenarnya ini bahasa Indonesia ada tuh. Cuma gua Inggris aja deh, UK. Dan habis itu dia minta pairing. Di aplikasinya sini defaultnya tuh ada di Health. Teman-teman pindah ke device ini, terus di add, terus pilih smartwatch, terus Watch GT2 series, pair, sudah tunggu bentar.
sampai nanti akhirnya ke detect nih namanya kan kayak sesuai di jam sini nih. Tuh, nih udah ada. Ini pairing udah dan cepet banget selesai tuh ya. Dan ini ternyata dapat default watch face-nya tuh kayak gini. Kalau teman-teman nggak suka pengen langsung ganti, tinggal ditahan aja terus ya udah pilih mau yang mana. Kalau favorit gue sih kemarin udah lihat-lihat tuh milihnya yang ini sih, fragmented. Buat panel layarnya ini gue ngeliatnya cakep ya guys, soalnya pakainya AMOLED. Warna yang dihasilin juga bagus jadinya. Ukuran layarnya sendiri 1,39 inci, 454 kali 454 pixel, yang dengan ukuran segitu di layar yang sekecil ini kelihatannya malah tajam. Jam ini pakai prosesor Kirin A1, RAM-nya itu 32 MB, iya megabyte, nggak salah dengar teman-teman. Terus internal storage-nya adalah 4 GB, terus punya kapasitas baterai 455 mAh yang diklaim bisa tahan sampai 14 hari. Kalau sepengalaman gue waktu pakai yang Huawei GT Watch generasi pertama, itu dia bisa bertahan itu 10 hari. Kalau yang ini 14 hari hitungannya makin bagus dong. Soalnya dulu gue pernah pakai Android Wear ataupun yang Apple Watch itu cuma bertahan 1 hari aja. Terus kalau Samsung punya itu biasanya 2-3 hari sih, baru abis itu ya udah nggak survive, mesti dicas lagi. Buat UI-nya ini swipe dari atas ke bawah buat ngelihat quick setting. Terus swipe dari bawah ke atas buat nampilin notifikasi yang mana kita cuma bisa ngeliat aja, nggak bisa buat ngebales langsung dari jamnya. Swipe dari kiri kanan ini sebenarnya bolak-balik aja sih, masuk ke menu heart rate, stress test, cuaca, musik, dan activity record kayak kita udah berapa langkah gitu jalannya dan yang lain-lain. Jadi yang kiri kanan ini sebenarnya adalah quick menu favorit sih. Jadi teman-teman nantinya bisa setting dan diubah-ubah sendiri kayak gini. Oh ya, dan ini satu lagi kelupaan, di menu quick setting ini juga ada yang namanya find phone. Jadi kalau misalkan diklik, ini teman-teman bisa nyari handphone kalau misalkan lupa taruh di mana. Tapi dengan catatan handphone sama jam tangannya ini itu saling terkoneksi, jadi bluetoothnya nggak bisa jauh-jauh. Kayak misalkan kalau diklik tuh bunyinya begini guys. I'm here. Nah, nih. I'm here. Nih. Udah mati. I'm here. Iya udah. Nah. Oke, tombolnya kan cuma ada 2 nih. Yang atas ini tuh bisa untuk home dan masuk ke menu. Tombol yang bawah secara default adalah menu workout, tapi bisa di custom juga lewat menu setting kayak gini. Buat menu-menunya sendiri ini ada sebanyak ini macamnya, dilihat sendiri ya guys. Nah, satu yang menarik buat gue adalah menu SP02 ini, karena bisa ngukur tingkat oksigen di dalam darah kita guys. Keren aja gitu kayaknya. Di bagian settingan ini juga ada macam-macam nih yang bisa kita utak-atik. Kayak ini Bluetooth setting buat konekin ke headset Bluetooth kita. Jadi bisa langsung dengerin musik lewat jam tangan sini, nggak harus lewat HP-nya. Terus ada brightness juga atau tingkat kecerahan layar. Jadi bisa di set mau berapa, 1, 2, sampai 5 atau mau di autoin aja. Nah, tapi gue punya saran taruhnya di angka 1 aja. Jadi biar lebih irit baterainya, nggak auto. Kalau auto kan ya dia kadang cerah, kadang gelap sendiri, kadang terang lagi, kadang gelap sendiri. Itu ngabisin baterai. Tenang aja, ini layarnya AMOLED jadi tetap kelihatan guys. Terus ini di menu display juga ada settingan standby watch aktif. Istilahnya ini tuh kayak always on display aja sih. Jadi layar jamnya tuh tetap nyala. Jadi ini tuh kalau defaultnya kan biasa kalau kita habis ngelihat jam kayak gini kan layarnya nyala, habis itu selesai diginiin ya layarnya harusnya mati kan. Nah ini jadinya nggak mati guys, jadi tetap nyala terus, ada penunjuk jamnya kayak gini, nyala aja terus. Tapi efeknya kayak gini adalah ya bikin baterainya jadi lebih boros. Terus ada juga tingkat vibrate-nya, jadi teman-teman mau ditaruhnya nih getarnya kuat atau lemah. Oke, jadi kesimpulannya kalau menurut gua jam smartwatch ini ya cocok buat temen-temen yang aktif. Karena dari bentuk profilnya aja secara fisik ini jam emang kayak sport banget. Tapi dialnya tuh masih aman buat dipakai sehari-hari.
Dan terlebih ini juga tali jamnya nih, jam bawaan defaultnya ini kan karet. Nah karetnya menurut gue tuh nggak sakit, nggak bikin risih, pokoknya kenanya tuh emang lentur dan lembut ya. Jadi buat dipakai sehari-hari juga enak. Dan juga jam ini termasuk enteng karena beratnya tuh cuma 43 gram aja tanpa talinya. Dan jadinya tuh jam ini masih enak buat dipakai tidur. Terlebih dia juga punya fitur yang namanya sleep tracker. Jadi bisa nge-track tidur kita tuh nyenyak atau enggak tiap malamnya. Terakhir soal harga, jam ini tuh dijual seharga 2,2 juta dan menurut gua ini lumayan menarik sih. Apalagi biasanya kalau Huawei tuh suka ada promo-promo. Cek aja deskripsi di bawah. Sekalian sensor-sensornya si jam tangan ini itu ada apa aja karena banyak banget. Gue tulis aja di bawah ya. Gitu. Yaudah, paling segini aja video kita kali ini ya tentang smartwatch Huawei Watch GT 2e. Semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang emang lagi nyari informasi soal smartwatch ini. So, seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.